Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Terima kasih Mas Saiban yang sudah memberikan kesempatan saya untuk bersilaturahim dengan khususnya jamaah di Masjid Al-Falah. Mudah-mudahan semakin ramai takmirnya dan semakin bertambah takwa jamaahnya. Dan lebih khusus lagi buat anak-anakku yang masih remaja dan adik-adik pemuda yang tergabung dalam mabit pada hari ini. Tema kita seputar pemuda yang visioner. Pemuda yang visioner. Siapa yang umurnya masih 13 tahun angkat tangan? Atau 13 tahun ke bawah angkat tangan? Atau berdiri? Mana coba? Yang 13 tahun ke bawah berdiri. Umurnya 13 tahun, 12 tahun, 11, 10, berdiri dong, berdiri sayang, berdiri. Ini orang-orang hebat semua nih. Ini semua orang-orang hebat semua. Takbir, Allahu Akbar, lagi takbir. Buat anak-anak hebat yang 13 tahun ke bawah, bagus, duduk. Yang umurnya pas tahun ini 14 tahun, angkat tangan atau berdiri. Persis 14 tahun berdiri. Ini juga hebat juga ini, anak-anak hebat. Ya, ini umur 14 tahun. Bagus. Takbir. Silakan duduk. Jenderal besar orang kafir di masa Rasulullah SAW namanya Abu Jahal. Jenderal besar Abu Jahal ini ternyata tumbang di tangan dua orang pemuda. Umurnya yang satu 13 tahun, yang satu lagi 14 tahun. Jadi yang menumbangkan atau membunuh jenderal besar orang kafir Quraisy pada masa itu adalah seorang anak berusia 13 tahun bernama siapa? Mu'ad bin Amr bin Jamuh, umurnya 13 tahun, dan Muawid ibn Afra umurnya 14 tahun. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan anak seumur 13-14 tahun dialah yang kemudian menikam dua jenderal besar, satu jenderal besar pada saat itu. Kira-kira bagaimana fisiknya anak ini? Ya yang pasti nggak mungkin lah seperti raksasa. Nggak mungkin, umur 13-14 tahun. Kira-kira apa makanannya? Makan apa deh kira-kira? Makan paku sama beling kayak apa tuh makanannya paku sama beling? Nah, udah lumping, isinya setan aja itu semua. Kira-kira apa yang ada di dalam jiwa anak ini sehingga di tangannya lah manusia paling kotor di Mekah, jenderal paling kotor di Mekah, tumbang di tangan anak-anak yang baru balik.
bagaimana cara orang tua mendidik anak-anak ini semua. Apapun semua sederet pertanyaan yang kita tanyakan, yang pasti kedua anak ini besar di lingkungan kenabian. Kedua anak ini dekat dengan sumber ilmu, dan yang pasti anak ini telah mengkonsumsi sebuah pengetahuan yang tidak sesat, adalah Al-Quran Al-Karim, dan mencontoh Nabi SAW serta mengikuti sunnahnya. Dan pastinya pemuda ini, remaja ini punya visi yang jauh. Visi yang jauh. Enggak mikirin umur sekian mau nembak siapa gitu, nembak cewek maksudnya, enggak mikir. Yang pasti kalau anak sudah berani berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, visinya pasti jauh itu. Ingin surganya yang paling tinggi biasanya. Disinilah kata kunci keberhasilan seseorang itu. Anak-anakku sekalian, sang raksasa pada masa Nabi Daud, siapa namanya? Siapa? Jalut, Goliat, yang sangat ditakuti pada saat itu. Tetapi orang kuat yang mempunyai pasukan kuat, yang amunisinya juga banyak dan hebat, itu tumbang di tangan seorang pemuda yang umurnya 16 tahun. Yang umur 16 berdiri. Yang umurnya 16 tahun. Tahun ini persis 16 berdiri. Enggak ada? Apa enggak berani berdiri? Oke. Jalut, seorang pemimpin pasukan yang paling ditakuti pada masanya, di zaman Bani Israel sedang lemah-lemahnya. Nabi Daud ini bapaknya Nabi siapa? Punya anak namanya Sulaiman alaihissalam. Ketika itu Bani Israel hampir punah. Nabi Daud itu sebelum menjadi nabi hidup di zaman Nabi Samuel namanya. Pernah dengar Nabi Samuel? Ketika itu Bani Israel hampir punah. Artinya tidak punya pasukan yang kuat untuk berhadapan dengan kekuasaan yang luar biasa. Saat itu dipimpin oleh Jalut atau Goliat dalam bahasa Ibrani mereka. Apa yang terjadi? Hanya dengan sebuah ketapel. Kalau bahasa kitanya ini apa, selepetan gitu, apa jepretan. Apalagi namanya, itu loh yang dulu anak-anak dulu itu yang pakai batu itu. Kalau di Arab kan, kalau kita lihat pejuang-pejuang Palestina itu kan diputar itu anunya, apanya, ketapelnya, deng, gitu. Jeger kena palanya, tumbang, Jalut. Oleh pemuda yang umur berapa? 16 tahun. Pemuda-pemuda hebat seperti ini biasanya memang visioner. Tuhan yang mencabut nyawa Namrud adalah juga Tuhan yang mencabut nyawanya Jalut. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada Ibrahim adalah juga bisa memberikan kekuatan kepada saya. Begitu Daud alaihissalam. Tuhan yang berada di langit Arab adalah juga Tuhan yang berada di langit Indonesia. Tuhan yang berada di langit Amerika, di langit Cina adalah juga Tuhan yang berada di langit Indonesia. Pemuda-pemuda seperti itu menjadi orang hebat karena kuat visinya. Cita-citanya masuk
surganya yang paling tinggi. Enggak ada cita-cita sesat kayak begini. Muda, apa? Kalau jargonnya bapak-bapak tuh, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk neraka yang kayak begini. Tidak ada prinsip itu di dalam jiwa anak muda. Tapi saya pernah melihat tulisan-tulisan itu di kantor-kantor bapak-bapak. Yang saya yakin kalau anaknya masuk ngelihat jargon kata-kata seperti itu, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga katanya. Ini saya bilang langkah berpikir sesatnya itu. Bung Tomo ketika itu umurnya berapa tahun ketika memokikkan takbir Allahu Akbar dan ditutup dengan Allahu Akbar untuk melawan penjajah Inggris yang ingin masuk lagi. Umurnya berapa tahun? Sekitar 20 tahunan. Siapa yang umurnya 20 tahun? Angkat tangan. Kalian inilah Bung Tomo hari ini. Jangan tua sebelum waktunya. Mumpung kalian belum menghirup, belum mereguk air haram, mumpung kalian masih dalam kesucian, gantungkan cita-cita kalian setinggi-tingginya sampai ke surga yang paling tinggi. Gantungkan cita-citamu sampai surga Firdaus yang di bawah Arsyur Rahman. Berapa umur Jenderal Sudirman pada saat itu? Dan beliau meninggal di usia muda, 35 tahunan. Semua bergerak di usia muda. Orang-orang hebat, pemuda-pemuda hebat, itu karena visinya jauh. Saya kira para pahlawan ini karena gelisah pada keadaannya. Karena ciri-ciri orang yang visioner itu, kalau kita lihat Nabi Muhammad SAW, buat apa hidup di tengah kota? Kalau hal-hal yang buruk dianggap lazim, lalu saya berada di tengah mereka, ini nggak benar ini. Maka Rasulullah SAW ketika masih usia muda, kira-kira usia berapa mendapatkan wahyu pada saat itu? 40 tahun. Itu gelisahnya sudah lama itu. Sejak usia 25 tahun itu udah berontak dengan situasi. Jadi bertahanus di Gua Hira umur 40 itu sudah puncak karirnya. Jadi kalau ada orang tua masih main-main aja hidupnya, habis waktu. Ya boleh sekali-sekali olahraga yang baik gitu ya. Tapi kalau sampai ngabisin hidup, tendang bola ke sono kejar lagi, pentung bola di sini kejar lagi, ngabisin umur hal-hal yang nggak penting. Kasihan nih orang tua nih. Tapi olahraga perlu. Cuma bedanya kalau sudah masuk kepada kehidupan yang main-main. Ini bukan olahraga lagi namanya. Anak-anakku sekalian, pemuda-pemuda visioner itu adalah orang yang awalnya gelisah sebetulnya. Dengan keadaan yang tidak normal, dengan keadaan yang tidak lazim. Nabi Muhammad gelisah. Ini aneh ini. Kok bisa makhluk menyembah makhluk? Kok manusia nyembah batu? Kok ada sesembahan yang bernama Latta, Uzza, Manat, dan Hubal? Ini ada yang aneh ini. Pemuda-pemuda yang visioner gelisah seperti Ibrahim alaihissalam. Ini apa-apaan ini, orang semua pada nyembah planet,
bintang, bulan, dan matahari. Ini nggak waras ini orang-orang ini semua. Karena pada awalnya manusia itu sebagaimana anak muda ini, kalau dia jaga pikirannya, dia jaga hatinya secara normal, dia pasti suka pada kebenaran dan dia pasti meyakini adanya Tuhan, dan dia yakin bahwa Tuhan yang paling Tuhan sesungguhnya adalah cuma satu. Ini kalau sampai ada perantara Tuhan di muka bumi ini nggak benar ini. Makanya anak-anakku sekalian, ada ayat terakhir di surah Al-Isra. Kalau kalian bisa melakukan ini, insya Allah kalian menjadi orang hebat ke depan. Ada 3 cara bersyukur yang saya jadikan ini sebagai 3 gaya hidup bersyukur. Kalau kalian punya 3 dan ini bekal untuk anak muda sekarang, saya yakin akan lahir sebuah kekuatan baru bukan cuma di republik ini. Dan saya yakin di tengah benturan peradaban besar dunia saat ini, Barat sedang keok saat ini. Barat dengan semua ideologi materialisme, dengan sistem-sistem kapitalisme, saat ini sedang keok ini. Hampir hancur dan sebentar lagi hancur. Yang bangkit tapi kekuatan baru dari timur dengan ideologi ateis tak bertuhan, dengan sistem sosialis komunis, sama aja. Yang satu mulut harimau, satu lagi mulut buaya. Tapi insya Allah dari pemuda-pemuda visioner akan lahir sebuah peradaban baru, peradaban Islam. Dan insya Allah peradaban baru Islam itu akan bangkit dan mulai dari Indonesia. Yakin? Kayaknya masih lemas ini. Enggak mungkin dah Ustadz kayaknya. Kalau kita nonton UFC, apa tuh UFC itu apa? Hah? Tarung bebas itu. Apa U-nya apa itu? Oh, ya udah nggak usah. Di UFC itu kan orang menggabungkan semua jenis bela diri, bukan cuma 1-2. Semua jenis bela diri disatukan di situ. Oke. Gak usah UFC deh kalau gitu. Bola. Kira-kira mungkin gak Persija menang lawan Barca gitu? Mungkin gak? Atau Persib Bandung lawan Real Madrid bakal menang gak kira-kira? Hah? Nah, saya suka tuh yang bisa berani bilang menang itu. Mungkin menang gak Persib lawan Real Madrid? Hah? Ya kalau mimpi yang gratis saja gak berani. Mimpi itu bayar atau gratis? Mimpi aja gak berani, gimana mau menang? Karena semuanya bermula dari sebuah mimpi, itu yang namanya visi itu. Nah kalau kalian tentu gak usah ke situlah idolanya. Bagusnya kalian tuh cita-citanya kayak Nabi Daud gitu loh. Umur 16 tahun sudah menumbangkan siapa? Jalut. Saya jadi ingat Abu Talha. Abu Talha melamar janda itu umur 16 tahunan kira-kira itu. 15-16 tahun. Dan janda yang dilamar itu perempuan yang luar biasa. Namanya Rumaysah atau Ummu Sulaim. Lompatannya luar biasa. Janda beranak 2. Dilamar oleh jomblo umur berapa? Kira-kira 15 tahun atau 14 tahun. Karena setelah itu bakal punya anak banyak bersama Ummu Sulaim. Dan di usianya yang ke-16 tahun,
Abu Talha ini di perang Uhud, kata Rasulullah SAW, anak umur 16 tahun ini, kata Rasulullah, pekikan suaranya saja mengalahkan 100 kekuatan lelaki pada saat itu. Kan di perang Uhud dari 300 orang udah takut kan, mangkir pulang. Dan ketika bertempur menghadapi kekuatan musuh yang 3 kali lipat besarnya, sebagian mundur kan, sampai terdengar berita bahwa Rasulullah SAW wafat. Tapi hebatnya perempuan-perempuan Madinah pada saat itu, perempuan-perempuan Madinah mengatakan kepada suaminya, jangan pulang tanpa Rasulullah SAW. Dikunciin pintu suami-suami itu. Kalau ibu-ibu di sini gimana kira-kira? Suaminya lari dari pertempuran gitu. Jangan, nanti mati. Jangan ikut nanti penjara loh, gitu kan. Nabi Yusuf juga di penjara. Disinilah bedanya doktrin-doktrin orang-orang hebat muka bumi dengan tentara-tentara yang tidak terdidik dengan doktrin yang sesungguhnya, yang bisa membebaskan negeri ini. Di sebuah negeri antah berantah dikumpulkan jenderal polisinya, dikumpulkan jenderal tentaranya. Ada seorang intel di situ duduk dan menceritakan, dilemparin kulit jeruk ini jenderal-jenderal semuanya oleh pecundang yang bukan pribumi. Yang bukan pribumi. Seorang artis cantik di sebuah negeri antah berantah datang ke rumah seorang adik yang bukan pribumi. Anda tahu, artis cantik ini berkata, yang diperintahkan untuk menjadi pelayan teh dia adalah seorang jenderal. Saya nggak sebutkan korpsnya. Bukan ini. Bukan yang begini yang bisa menyelamatkan negeri ini. Adalah pemuda-pemuda visioner seperti Jenderal Sudirman, pemuda berumur 20 tahunan seperti Bung Tomo, yang neriakkan dengan suaranya yang lantang sampai hari ini. Kita katakan kepada Inggris bahwa kita adalah bangsa yang sungguh-sungguh ingin merdeka, dan kekuatan kita cuma satu, merdeka atau mati. Begitu pemuda pada saat itu. Takbir. Mulai naik bagus, saya sudah lihat tone-nya. Coba saya mau dengar sekali lagi takbirnya. Takbir. Kata Rasulullah SAW, suaranya Abu Talha itu baru suaranya mengalahkan 100 kekuatan laki-laki. Ya Rasulullah, tidak akan kubiarkan satu pedang pun menyayat kulitmu. Ya Rasulullah, tidak akan kubiarkan satu pedang pun menancap di tubuhmu. Aku akan menjadi tameng bagi tubuhmu ya Rasulullah. Begitu pemuda-pemuda visioner. Umurnya baru berapa tahun? 16 tahun. 16 tahun dengan 17 panah menancap di pundaknya dan 15 tusukan pedang di dadanya. Dia syahid. Abu Talha yang menyelamatkan nyawa baginda Rasulullah SAW. Dan ini semua demi berlangsungnya risalah. Dan ini semua demi tegaknya keadilan. Dan ini semua demi menangnya sebuah kebenaran. Dan bagi dia jasad hanya bakal jadi bangkai. Yang penting saya masuk surga, dan surga saya paling tinggi tanpa dihisab. Takbir. Begitu pemuda itu. Bagaimana pemuda di sini? Sudah siap? Siap apa? Siap apa? Siap menjadi
seperti mereka-mereka yang pengen masuk surganya paling tinggi. Baik. Sudah semangat? Sudah siap bangkit? Muhammad Al-Fatih ketika umat Islam di Granada setelah maju Eropa kemudian sibuk dengan urusan dunia. Kalian kalau bisa sering-sering piknik keliling dunia, mau? Tapi jangan minta sama orang tua, malu. Saya punya kenakalan dulu waktu masih kelas-kelas SMU gitu. Saya bercita-cita kuliah nggak mau dibiayain orang tua. Cuma ingin lompat aja gitu. Kayaknya nggak keren deh kalau kuliah dibiayai oleh orang tua. Dan saya mau kuliah di tempat atau di kampus yang paling bergengsi deh di dunia ini. Karena ayah saya nggak tamat SD. Tapi saya juga tidak mau dibiayai oleh orang tua saya yang saat itu bisa membiayai saya. Karena bagi saya setelah membaca sejarah orang-orang hebat, anak sekarang kalau tamat SMU umurnya berapa? Oke, masuk sekolah umur berapa? Katakanlah 6 atau 7 tahun. Ambil yang rendah lah, 6 tahun gitu ya. Kalau sekarang 7 tahun. SD berapa tahun? 6 tambah 7 13. Setelah SD SMP berapa tahun? 3 tambah 13 16. SMU berapa tahun? 3 tahun. 16 tambah 3 19 tahun. Udah bisa apa tamatan SMU di Indonesia? Bahasa Inggrisnya udah lancar? Bahasa Arabnya sudah khatam? Qurannya udah ngerti? Bela dirinya sudah dan berapa? Dan lain-lain. Skillnya? Penguasaan militernya sudah bagus? Strategi perangnya udah ngerti? Udah punya ilmu politik? Belum? Banyak belumnya nih. Makanya telat kamu nak, sayang. Kalau kamu cuma mengandalkan ilmu sekolahan, serajin-rajin kamu sekolah, standar nilainya di Indonesia ini telat. Gak mungkin kamu menjadi Muhammad Al-Fatih di usia 22 tahun. Kuliah berapa tahun? 4 tahun. 4 tambah 19? 23 tahun. Tamat kuliah bisa apa anak Indonesia? Fresh graduate. Bawa map melamar pekerjaan untuk mengabdi pada korporasi. Anak-anakku sekalian, serajin-rajin kamu kuliah, kalau hanya mengandalkan ilmu kampus, kamu akan menjadi manusia standar. Jangan jadi manusia standar. Orang-orang visioner adalah orang-orang yang berpikir jauh. Orang yang berpikir besar. Karenanya biasanya anak-anak seperti itu mulai dari cara mengatur waktunya. Dia tidak mau nge-gadget tanpa ilmu. Dia tidak mau stalking di situ tanpa ilmu. Dia nggak mau menghabiskan umur untuk hal-hal yang tanpa ilmu. Setiap menit, kalau perlu setiap detik, ketika buka gadget, kalau nggak ada ilmu rasanya sia-sia. Dia tidak mau menghabiskan umur untuk hal yang sia-sia. Dan gaya hidup seperti itu, tanpa terasa, nanti akan membawa dia kepada sebuah jenjang yang dia tidak tahu, tiba-tiba dia berada di bawah sebuah kendali kesuksesan. Dan dia seperti dibawa oleh arus sukses. Mulai dari waktu. Setelah visi bagus, kemudian pandai menggunakan waktu, dan waktu digunakan dengan satu prinsip,
tidak boleh ada waktu hilang kecuali di situ ada ilmu. Ada apa? Ilmu. Kalian nak, misalnya belajar astronomi atau belajar kalau ilmu tentang matahari gitu, tentang jagat raya, pelajaran apa? Kalau dulu ilmu pengetahuan alam, kalau sekarang apa? Astronomi. Iya. Kalian belajar hal ini tentang bulan dan matahari. Terus buka buku, cetakan manapun, yang pasti hasilnya jauh warnanya sama warna matahari. Mataharinya warnanya orange, di sini dicetakannya warnanya pink gitu. Dengan ilmu yang terbatas. Jadi sudah bukunya tipis cetakannya, fontnya besar-besar, jaraknya jauh-jauh. Karena percetakan ini sebetulnya bukan menyebarkan ilmu, jualan buku. Dan ilmu kadang-kadang tidak sesuai dengan hierarkinya. Anak-anakku sekalian, enggak mesti orang ke sekolahan itu dapat ilmu sebetulnya. Atau sering kali saya dapati banyak yang enggak penting untuk dipelajari di sekolah itu. Itu mah cukup baca WA selesai yang beginian. Tapi anak-anakku sekalian, sekali kalau kalian hanya mengandalkan ilmu sekolahan dan kalian tidak menghabiskan waktu di luar sekolah untuk menambah ilmu baru. Nih, kalian duduk 1 jam, lihat misalnya tentang bulan dan matahari di National Geographic, atau buka Discovery, atau apa saja. Kalian bisa nonton 1 jam di YouTube. Pelajaran kalian 1 jam di YouTube mungkin bisa 1 tahun belajar di sekolah. Ada banyak pelajaran yang kalian nonton 1 jam di YouTube tapi itu ilmu, itu bisa jadi 2 semester kalian selesai itu. Walaupun nggak dapat penilaian sekolah. Jadi jangan jadi YouTubers yang kerjanya cuma ingin memperbanyak subscribers, yang ujung-ujungnya duit lagi, yang dikagumi oleh presiden-presiden dunia, YouTubers yang kayak begini, walaupun tidak bawa manfaat. Betul kan? Presiden siapa tuh di luar sana yang bangga kalau ketemu YouTubers, namanya Donald Trump misalnya. Manfaatnya nggak tahu untuk apa, yang penting karena keren-kerenan aja. Karena banyak yang like dia, banyak yang ngomenin dia, banyak yang subscribers dia. Enggak, anak-anakku sekalian, jangan menghabiskan umur yang nggak penting. Dan ingat, di dunia gadget ini, di dalam surah Al-Jin, jin bocorin rahasianya. Dulu kami sebelum beriman, sebelum Quran diturunkan, kami biasa nongkrong di spot-spot langit yang di situ sinyalnya kuat untuk mencuri dengar informasi langit yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Inna kunna naqa'udu maqa'id lis-sama'. Dulu kami, kata jin, punya spot-spot untuk duduk di titik-titik langit yang sinyalnya kuat untuk mencuri informasi langit sebelum Quran diturunkan. Tapi setelah Quran diturunkan, fama yastami'al ana yajid lahu shihaban rasadan. Tapi sekarang setelah zamannya Quran diturunkan, kalau ada di antara kami yang berusaha untuk mencuri dengar informasi langit, maka dia akan disambar oleh panah-panah api yang banyak, seperti meteor bentuknya. Ada ulama berani menafsirkan kemungkinan besar satelit-satelit di mana kita sering berkomunikasi satu sama lain, itu spotnya kemungkinan ada di titik-titik jin mencuri dengar informasi langit. Apa yang terjadi pada saat itu? Digambarkan dalam riwayat yang sahih, ketika ada jin, itu jin saat mendengarkan Rasulullah SAW baca Quran di dalam surah Al-Jin,
ketika Rasulullah berada di lembah Nakhla, kemudian sholat fajar, jin itu digambarkan bertumpuk-tumpuk oleh sahabat seperti jari begini nih. Oleh Rasulullah seperti jari, bertumpuk-tumpuk. Ingin mendengarkan, mencuri dengar bacaan Rasulullah SAW. Yang terjadi malah dia masuk Islam. Sebelumnya mereka terbiasa bertumpuk-tumpuk sampai ratusan. Itu usai mendengar berita langit, jin yang pertama bisikin pesan berantai kepada yang kedua, yang ketiga sampai ke 100, kemudian sampai ke telinganya dukun di muka bumi. Jadi kemungkinan distorsi penyimpangan informasinya 99%. Karena masing-masing jin akan punya framingnya sendiri, susupan sisipannya sendiri. Sampai kemudian ke telinga dukun. Kemungkinan besar anak-anakku sekalian, informasi yang sampai ke kalian lewat gadget ini telah mengalami banyak proses hoax. Anak-anakku sekalian, anak muda, persoalan kita dulu adalah banyak anak Indonesia yang malas membaca, betul gak? Betul. Kalau orang sekarang rajin membaca, benar gak? Betul gak? Bangun tidur langsung baca gak orang sekarang? Langsung baca gak bangun tidur? Lagi pengajian aja baca? Baca apa? Persoalan anak Indonesia dulu karena tidak rajin menulis. Betul? Orang yang tidak pernah menulis tidak punya sejarah hidup. Anak sekarang rajin nulis gak? Semua pada bisa menulis gak? Tapi nulis apa? Jadi persoalan kalian anak-anakku, bukan kalian tidak pandai membaca. Kalian itu tidak punya kekuatan daya baca. Daya baca kalian rendah sayang. Hanya bisa baca yang pendek-pendek. Nggak bisa baca artikel yang panjang, betul gak? Ini persoalan kalian. Jadi kalian masih terus dijebak oleh setan. Pokoknya tidak dibiarkan kalian bisa menguasai sebuah ilmu pengetahuan. Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, anak-anak kita ini juga rajin menulis, tapi menulisnya rendah nilainya. Dan kemampuan menulisnya juga sangat rendah. Jadi belum sampai kepada tujuannya. Nah, kembali, saya sedang menyampaikan materi bagaimana menjadi pemuda yang visioner, tapi harus memanfaatkan waktu dan tidak ada boleh waktu yang lewat tanpa ilmu. Dan ilmu hanya bisa diperoleh dengan membaca dan menulis. Sebab mencari ilmu itu seperti berburu. Berburu nggak bawa senjata, nggak bawa tali. Kira-kira dapat nggak? Ngejar babi hutan, nangkap sendiri gitu. Orang kurang kerjaan, ngejar babi pakai diri sendiri. Ngejar babi itu pakai anjing, betul nggak? Gengsi masa orang ngejar babi? Harusnya yang ngejar babi adalah anjing. Ngerti maksud saya ini? Ngejar dunia pakai diri sendiri, ngabisin umur. Duit, kejar pakai duit. Jangan kejar duit pakai umur kita. Ini manajemen hidup. Gunakan waktu kita, hidup kita ini untuk ngejar surga. Dunia itu, cari dunia, pakai dunia lagi. Ibarat dunia itu babi, kasih anjing yang nyari. Ini prinsip. Saya tidak mau sia-siakan hidup saya untuk ngejar babi pakai diri sendiri. Kalaupun dapat berantem dulu lawan babi. Menang lawan babi keren gak? Anak-anakku sekalian, usia muda, usia emas kalian, jangan habiskan umur untuk yang sia-sia. Nah sekarang poin terakhirnya. Ciri-ciri anak muda itu adalah nggak kayak orang tua. Orang tua kebanyakan mikirnya. Ciri-ciri anak muda itu pemberani. Itu mental anak muda.
Jadi kalau anak muda penakut, berarti sudah kakek-kakek sebelum waktunya. Ada kisah seorang sahabat muda, umurnya baru 12 tahun. Bawa pedangnya lebih panjang dari tangannya. Karena berat, akhirnya dia gendong. Datang ke depan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku udah izin sama mama. Mau apa? Mau ikut berjihad bersamamu ya Rasulullah. Nah, kau masih punya mama? Iya. Pulang dulu, jagain mamamu. Papamu ada nggak? Nggak ada ya Rasulullah. Tapi aku boleh kok sama mama. Udah izin sama emaknya. Ketika disuruh pulang oleh Rasulullah SAW, pemuda ini bukan oke, nggak jadi perang kan? Enggak, dia kesel banget. Akhirnya pedangnya dia seret karena panjang. Kenapa sih? Memang sih aku masih kecil, tapi kan aku berani. Gitu. Bayangkan ini, kira-kira dikasih makan apa sama emaknya nih anak bisa begini? Beda doanya. Tahu nggak doanya ibunya Maryam? Hana itu ibu Maryam. Doanya begini. Ini ibu-ibu lihat nih. Kenapa bisa punya anak hebat seperti itu? Qalat imra'atu Imran, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Tuhan, aku bernazar kepadamu. Kalau kau titipkan anak kepadaku, aku akan kembalikan lagi anakku kepadamu. Tuhan, kalau kau titipkan kepadaku anak yang itu adalah ciptaanmu, aku tidak akan bebani anakku untuk kepentingan duniaku. Tuhan, kalau kau titipkan aku anak, maka aku akan jaga titipanmu agar dia tidak menghamba kepada selain engkau, wahai Tuhan. Tuhan, kalau kau amanatkan anak padaku, aku akan taruh anak ini menjadi penjaga rumah ibadahmu Tuhan. Tapi sayangnya yang terlahir perempuan, padahal seharusnya yang boleh menjadi penjaga rumah ibadah pada saat itu adalah laki-laki. Tapi perempuan ini bukan perempuan biasa. Ini perempuan luar biasa. Dan itu, anak itu menjadi hebat, menjadi perempuan suci seperti Maryam. Karena dari doa ibunya dari awalnya. Enggak ada doa ibu yang kayak begini. Nah, nanti kalau kamu sudah besar, jangan nyusahin suamimu ya nak. Kamu kerja cari uang yang banyak supaya kamu bisa belanja bebas. Enggak tergantung sama suami kamu. Ada nggak yang kayak gitu doa orang tua? Hah? Nah, pesan mama, kamu sekolah yang tinggi, cari kerja yang paling bergengsi. Supaya suami kamu tidak susah. Cie. Sehingga akhirnya banyak perawan-perawan di Jakarta ini belum kawin. Sibuk sama kerjaannya. Sekalinya dia bekerja, perempuan didikan ibu kayak begini, dicari suami yang bisa dia kendalikan. Jadi kasus perempuan-perempuan yang dididik seperti itu oleh emaknya, kamu harus kerja keras anak ya. Tapi jangan lupa gaji pertama buat mamanya. Ada nggak kayak gitu? La haula wala quwwata illa billah. Makanya nggak jadi apa-apa anak perempuannya. Karena dididik seperti itu, betul-betul bekerja tuh anak. Dicarilah suami yang bisa dia kendalikan. Ntar tuanya capek perempuan kayak gitu. Listrik gue yang bayar, air gue, sekolahan anak gue. Nah loh. Salah sendiri kenapa didikannya seperti ini. Akhirnya suaminya ngasih uangnya kemana-mana. Gara-gara salah didik emaknya dulu. Maryam tidak gitu. Dididik oleh orang tuanya sejak doanya. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Aku mengemis ini kepada engkau wahai Tuhan. Aku tidak akan jadikan anakku di bawah ketiakku. Aku ingin serahkan sejak kecil anakku kepadamu Tuhan. Saat itu menjadi kebiasaan para keluarga ulama, keluarga pendeta di zaman Imran,
yang orang tuanya sudah nazar dan menginginkan anaknya jadi orang besar. Sebab orang besar itu bukanlah yang kalau makan piringnya besar. Orang besar itu adalah orang yang sejak awal hanya ingin menyebut nama Sang Maha Besar. Orang besar itu adalah orang yang dadanya disesaki untuk menyebut nama Sang Maha Besar. Orang-orang besar itu adalah orang-orang yang visioner dan hidupnya hanya ingin menegakkan cita-cita Sang Maha Besar. Allahu Akbar. Orang-orang besar adalah orang-orang yang mencari tantangan besar, dan di setiap peristiwa besar, di setiap kekuatan besar, dia akan berdiri tegak dan semua akan menjadi kecil ketika dia sebut nama yang Maha Besar. Allahu Akbar, semua menjadi kecil. Begitu. Apa yang terjadi? Anak-anak pada saat itu sejak kecil dibawa ke rumah ibadah. Nah, seperti hari ini, makanya tadi Abi Bakhtiar bangga sekali dengan anak-anakku yang usianya 16 tahun ke bawah sudah mau mabit di sini. Kalian calon orang-orang besar. Takbir. Tapi jangan sekali setahun. Sering-sering ya. Apalagi ini masjidnya enak pakai AC gitu kan. Jangan-jangan pindah tidur lagi ke sini. Mabit itu bukan nginep. Mabit itu adalah bangun sebagian besar malam di masjid. Bukan tidur sebagian besar, itu nginep namanya. Jelas bedanya mabit sama nginep. Mabit fi Mina, mabit fi Musdalifah, itu ya. Mabit itu adalah bangun sebagian besar malam di satu tempat. Kalau yang di sini tidurnya berapa jam tadi? Berapa jam semalam yang mabit tidurnya? 3 jam. Ya cukuplah, nggak apa-apa. Udah bagus. Sampai mana tadi ceritanya? Tadi kan laki-laki terus, sekarang ke perempuan nih. Jadi kalau anak itu nanti sudah balik, jadi sebelum balik keluar masuk masjid terus. Nanti sesudah balik ditanya, kamu nanti cita-citanya mau nggak menjadi pengabdi di rumah ibadah ini? Kalau dia bilang iya, mulai saat itu anak ini tidak boleh keluar masjid kecuali dengan izin. Tidak boleh keluar dari tempat ibadah kecuali dengan izin. Kira-kira ibu kecewa nggak kalau begitu? Kan nggak bisa tidur bareng. Nah kamu sama mama terus ya. Udah hancur anak ini gedenya nih. Jangan ke pesantren ya. Nanti mama sama siapa? Ya habis sudah. Cari sekolah-sekolah yang dekat-dekat sini aja lah. Yang penting kan dapat ijazah, nanti kan kamu bisa kerja. Ya, lewat tuh dah. Nggak akan lahir anak-anak hebat kalau begini emaknya. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Perempuan besar itu bernama Rumaisah Ummu Sulaim. Janda, tetapi hidupnya hanya untuk Allah. Ini janda anti galau. Enggak sibuk untuk cari pengganti, tidak. Bagaimana membesarkan anak jadi orang besar? Anaknya yang tercinta bernama Anas bin Malik, yang usianya masih 12 tahun itu, ya Rasulullah, ambil anakku ini ya Rasulullah. Kalau memang dia harus menjadi budakmu, perbudaklah ya Rasulullah. Karena aku tahu ya Rasulullah, engkau mengabdi untuk yang maha besar. Kalau anakku dekat engkau ya Rasulullah, pasti anakku juga akan menjadi orang besar. Jadilah Anas bin Malik, Maula Rasulullah SAW, selama 9 tahun sekolah bersama Rasul. Mengabdi bersama Rasulullah SAW. Memang gak kelihatan lagi kuliah kan 9 tahun di situ. Ngambilin air wudu Rasul. Ini kapan sekolahnya kalau kayak begini? Jalan berdakwah bersama Rasul, kapan kuliahnya?
Udah 7 tahun anak saya nggak dapat ijazah. Dapat ijazah nggak kira-kira? Tetapi dekat dengan Rasulullah sang guru besar yang mengabdinya hanya untuk yang maha besar, Ummu Sulaim. Sang janda ini kemudian sendirian sampai satu hari ketika semua perempuan Madinah menyerahkan perhiasan terbaiknya untuk Rasulullah dan dakwah, karena dia tidak punya apa-apa kecuali permata hati sang anak semata wayangnya, diserahkan untuk Rasulullah dan untuk agama Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Akhirnya Anas bin Malik menjadi salah satu penulis wahyu terkemuka Rasulullah SAW. Dan orang-orang yang ingin tahu tentang kehidupan pribadi rahasia Rasul SAW sangat percaya kalau informasi itu diambil dari Anas bin Malik. Akhirnya dapat suami keren, ganteng, baik, mujahid, jomblo pada saat itu. Namanya siapa? Abu Talhah tadi bin Ubaidillah. Di bawah didikan Ummu Sulaim ini lahir seorang pemuda lagi yang bernama Abu Ubaidillah yang kemudian menjadi tameng bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah sama dengan ibu-ibu di sini ya. Apa doanya ibu buat anak-anak? Bapak-bapak doa buat anak kita apa? Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Anak-anakku sekalian, tinggal satu langkah lagi. Kalau kamu sudah visioner, pengen masuk surga yang paling tinggi, kalau kamu sudah memanfaatkan waktu dan tidak ada boleh waktu yang lewat kecuali untuk ilmu dan keterampilan, dan cita-cita kamu hanya untuk yang maha besar, dan kamu sesakkan jiwamu dengan nama yang maha besar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika menanjak membaca Allahu Akbar, menurun membaca Subhanallah, melihat peristiwa besar Allahu Akbar, ingin melakukan pekerjaan besar Allahu Akbar, dan jiwamu selalu dipenuhi Allahu Akbar. Tinggal satu langkah lagi, menjadi lelaki pemberani, bernyali. Bagaimana caranya Ustaz menjadi orang bernyali? Gampang. Apa yang paling menakutkan melebihi kematian? Ada? Yang paling menakutkan bukannya sakit kan, tetapi mati kan? Anak-anakku sekalian, kalau ingin menjadi pemuda hebat, kalian harus bernyali besar. Biasanya saya gampang ngetesnya. Katakan kepadaku, siapa musuhmu? Di situ kamu tahu seberapa besar nyalimu. Katakan padaku, siapa musuh besar yang akan kamu hadapi head to head? Di situ ku tahu seberapa besar nyalimu. Nggak boleh cari musuh. Tapi kalau berhadapan sama musuh tidak boleh mundur. Ini di sebuah negeri yang tak berantah. Saya mau tanya, ada seorang jenderal yang ingin menguasai semua lini di sebuah negeri. Saya mau tanya, mana pemuda yang berani berhadapan dengan jenderal itu satu saat nanti? Berdiri, berdiri. Hei, yang tumbangkan Abu Jahal itu, anak berusia 13 tahun dan 14 tahun. Yang menumbangkan Raja Namrud adalah sebuah kekuatan yang bernama Ibrahim yang usianya masih 20 tahunan. Semua yang ada di sini siap? Siap. Siap bertarung? Siap jadi pemberani? Siap seperti Daud, usianya 16 tahun tapi tumbangkan raja, siapa namanya? Jalut. Berani? Berani. Takbir. Duduk lagi. Nanti tinggal dibuktikan di lapangan. Tapi tetap harus ada coachnya. Coach kalian harus dengan ulama. Muhammad Al-Fatih, setelah umat Islam kemudian cinta dunia di Granada, lalu kemudian runtuh kekuatan Islam di Granada, maka bangkitlah kekuatan Islam di Istanbul
Yang saat itu ada seorang pemuda berumur 22 tahun bernama Muhammad Al-Fatih. Umur 22 tahun, dialah yang menumbangkan kekuatan Romawi di muka bumi pada saat itu, yang pusatnya ada di Konstantinopel di Istanbul itu. Dia yang hajar habis. Bagaimana Muhammad Al-Fatih bisa mengalahkan kekuatan yang luar biasa pada masa itu? Karena dia pemuda. Jadi pemuda ini ciri khasnya thinking out of the box. Berpikirnya tuh nggak linear. Ketika pasukan bermalam-malam, berhari-hari, berbulan-bulan kemudian tidak masuk ke wilayah Teluk yang harusnya mereka masuk untuk menguasai Konstantinopel, datanglah si pemuda pemimpin ini. Wahai para kapten, kira-kira marinir semua. Wahai para kapten semua, kenapa kalian bermalam-malam di sini makan tidur di atas kapal? Digituin. Padahal anak ini umur berapa? 22 tahun. Jenderal-jenderal marinir dimarahin sama dia. Berpuluh beratus kapal pada saat itu. Maaf Tuan, kapal kita tidak bisa masuk sebab di mulut teluk itu kekuatan Romawi memasang ranjau berupa besi-besi tajam yang kalau kapal kita masuk pasti bocor. Terus, ya kami tidak mungkin masuklah. Di sini kesalahan berpikir kalian. Maksudnya, memangnya perahu harus selalu berjalan di atas air? Sekali-kali dong perahu berjalan di atas bukit. Gila nggak berpikirnya? Maksud Tuhan, sekarang juga semua awak kapal harus tarik kapalnya ke darat, lewati ranjau itu, lewat atas bukit yang tidak bisa mereka jangkau. 5 km bro, perahu harus ditarik di darat. Kalau daratnya itu datar nggak apa-apa, ini naik ke bukit. 5 km. Ratusan kapal harus ditarik oleh setiap nakoda untuk melintasi ranjau ini lewat bukit supaya langsung masuk ke tengah sungai di teluk kita. Dan selesai setelah itu. Nah, itu ciri anak muda. Enggak nunggu umur. Apalagi prinsip muda foya-foya, tua kaya raya, jidat lu bau menyan. Cara berpikir setan kayak begitu anak muda. Jadi keberanian itu muncul ketika memang kalian sudah canangkan. Orang-orang berjihad di jalan Allah itu, saya sudah mati sebelum berperang. Jadi sebelum keluar rumah dia bilang saya sudah mati. Karena mengharapkan kematian dan berjumpa dengan Sang Maha Besar. Karena kematian itu sebetulnya adalah pintu gerbang kehidupan abadi. Kalau yang paling menakutkan dari kehidupan ini adalah bukan sakit, tapi kematian, maka orang-orang pemberani, saya sudah mati sebelum saya berangkat. Dan apapun yang terjadi akan saya hadapi. Sehingga veteran perang Badar itu sedih karena tidak mendapatkan trofi kematian, asyhadah. Apalagi jomblo. Nggak usah ngarepin bidadari di dunia, tapi kalau dapat bidadari surga, sempurna. Wa ashabul yamin, ma ashabul yamin, fi sidrin mahmudin, wa talhin mamdudin, wa dhillin mamdudin, wa ma'in maskub, wa fakihatin kathira, la maqtu'atin, wa la mamnu'a, wa furushin marfu'a. Terus, inna ansha'nahunna insya'a. Terus, faja'alnahunna abkaran urban atraban li ashabil yamin. Ini panjang tapi saya langsung ke belakang. Buat kamu, wahai para pemuda yang belum balik dan mati di jalan Allah, sudah disiapkan bidadari yang sempurna buat kamu. Nggak campur yang bermasalah di dunia ini. Urban atraban li ashabil yamin. Disiapkan untukmu bidadari di surga sana. Mau dapat bidadari? Bagus. Mau dulu.
Sebab kalau kalian cuma mikirin gadis-gadis dunia, aduh, yang cepat dewasa itu syahwatnya, akal budinya lambat. Tapi kalau langsung berpikir tentang bidadari yang di surga tanpa cacat, ka'annahunna baydun maknun, itu bidadari surga mulusnya kalau kalian buka telur rebus. Itu licin nggak itu? Licin banget tuh kulitnya, halus banget, dan itu nggak pakai yang namanya hand body atau apa gitu. Kalau yang di dunia ini palsu kebanyakan, mukanya banyakan kedokan gitu. Siap mendapatkan bidadari surga? Mau? Bagus sekali. Nyali seorang pemuda. Semua ini perlu dilatih. Nah, karenanya anak-anakku sekalian, harus juga kalian isi jiwa kalian untuk hal-hal yang bermanfaat, terutama skill kalian. Rasulullah menganjurkan kita untuk apa? Anak-anak laki-laki khususnya. Apa aja olahraga anak laki-laki? Berkuda. Siapa yang udah latihan berkuda? Belum. Jangan cuma berkuda, kalau perlu latihan itu pesawat tempur disetir. Ya. Boleh kok datang-datang aja ke sana main-main. Bapak-bapaknya juga ajak anaknya kalau bisa, udah bisa sejak kecil sudah ya minimal disimulasi dulu. Makanya kalau gamesnya langsung simulasi. Cari kalian menjadi pilot pesawat tempur, cari kalian menjadi kapten kapal selam, kan banyak tuh games yang seperti itu. Ya, nah sudah simulasi, minta diajak sama orang tuanya, datang kemana kayak ikut, Pak aku ingin sekali ikut kapal selam. Waduh gimana ya? Pokoknya nggak mau tahu, aku harus bisa gitu. Aku ingin juga jadi pilot pesawat tempur, aku sudah simulasi di games. Cari aku sekolahnya Pak. Berani? Jadi berpikirnya memang harus loncat. Rasulullah mengajarkan kepada orang tua agar mendidik anaknya apa? Bergulat, berenang, memanah dan berkuda. Ini minimal. Ya. Supaya kalian menjadi laki-laki pemberani. Dan yang terakhir nanti untuk urusan yang lebih dewasa lagi, kalau kalian ingin menjadi orang hebat, harus menjadi risk taker, pengambil resiko. Sebab hidup ini high gain, high risk, high gain, low risk, low gain. Kalian kalau ingin jadi orang hebat, harus menjadi pengambil resiko. Semakin besar resiko yang kalian ambil, maka semakin banyak keuntungan yang kalian peroleh. Semakin kecil resiko yang kalian ambil, semakin rendah. Saya bersyukur dulu Kiai saya bilang begini, nak, kalau kamu terpaksa menjadi pegawai negeri, jadilah pegawai negeri yang baik. Itu terpaksa Kiai saya bilang kayak begitu dulu. Kalau terpaksa jadi pegawai negeri, jadilah pegawai negeri yang baik. Itu dulu. Kalau sekarang, ini gara-gara santri nggak masuk militer, nggak masuk akabri, akhirnya yang ngisi orang-orang sekuler semua. Karena dulu ceritanya, kenapa militer sekarang katanya kok kurang pro sama umat Islam? Jawabannya apa tahu nggak? Dulu Hizbullah dan Fisabilillah itu kan dari umat Islam, kebanyakan santri yang juga dididik oleh ulama menjadi tentara Indonesia pada saat itu sebelum ada TNI. Nah, karena para kiai mendidik santri-santrinya untuk tidak jadi pegawai negeri, maka setelah perang usai, yang masuk tentara nggak banyak dari kalangan santri. Sehingga akhirnya yang menjadi tokoh-tokoh jenderal-jenderal ini bukan dari kalangan santri yang pro umat. Ini cerita sebagian para jenderal begitu. Nah untuk itu, sekarang kalian, saya anjurkan anak-anak muslim yang baik masuk ke kepolisian supaya jadi jenderal polisi yang benar untuk negara ini. Siap? Kalian anak-anak santri yang dibesarkan oleh orang-orang tua yang beragama, masuk ke militer, jadi jenderal tentara yang benar. Siap? Takbir. Ini peradaban baru akan bangkit. Sebentar lagi peradaban barat akan hancur. Sebentar lagi. Tapi ini materi orang dewasa, saya ingin cukupkan saja sampai sekian. Sudah jam 6 kurang 2 menit. Waktunya sarapan pagi.
Sarapan pagi anak muda Islam tahu nggak apaan? Zikir pagi. Kualitas anak muda Islam sebelum keluar masjid dapat pahala umroh dulu. Sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah apa? Syur. Jadi keluar dari sini sudah sarapan pagi dari yang maha besar. Dan sudah dapat pahala umroh sebelum beraktivitas. Hebat nggak anak-anak begitu? Nah, lakukan itu setiap hari. Maka kalian akan menjadi orang besar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tapi kalau cuma ngandalin sarapan pakai bubur, ya rendah kualitasnya. Tapi bubur masuk setelah zikir pagi masuk, baru kualitasnya melebihi lontong. Lontong pun masih lembek kan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.